Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidian Nugi Azahra dari kelas 4 Al-Hafiz. Hari ini saya akan menceritakan Aku Cinta Rasul dan Nabi. Yang pertama, Fidia akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah nabi yang kaya raya. Meskipun nabi kaya raya, ia tidak sombong. Nabi Ayub terkenal sebagai nabi yang sabar, menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan Nabi Ayub diberi ujian sama Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun beliau jatuh miskin, imannya tidak menggoyah karena ia ingat bahwa hartanya milik Allah dan kepadanya akan kembali. Karena iman beliau kuat, setan tak mampu menggodanya. Bahkan walaupun ia jatuh miskin, hartanya selalu sebelum membagi sedekah kepada fakir miskin. Dan Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit kulit sehingga orang menjauhinya, bahkan membuang Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk. Sekarang Vidya akan lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan pada masa itu. Fir'aun memerintahkan setiap laki-laki harus dibunuh karena mengaruh mimpi. Menurut ahli, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir bayi seorang laki-laki dari bayi Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaan Allah. Melindungkan Musa dengan dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh istrinya Nabi Fir'aun yang bernama Asyah. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asyah, Fir'aun pun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu kandung agar dapat menyusui Nabi Musa. Nabi Musa pun tumbuh besar di lingkungan kerajaan. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang merunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihat kepadamu." Nah, karena Nabi Musa percaya, Nabi Musa sampai di negeri Madian. Ia berjumpa dengan Nabi Syuaib. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun diberi
mukjizat sama Allah, yaitu tangannya bisa merubah jadi cahaya, tongkatnya kalau diketuk jadi ular. Oke, jadi video akan lanjut ke Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Tutur katanya fasih, berperilaku santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan yang puncak gunung Sinai, Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab suci Zabur, sementara Nabi Harun diserahi tugas untuk menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa kembali, ia melihat kaumnya kembali menyembah patung sapi dari emas yang dipimpin oleh Samir. Nabi Musa pun marah dan bergegas menemui saudaranya Nabi Harun. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya Nabi Harun, berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku.